wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Karlina. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang grafik menstabilkan pendapatan dengan subsidi. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian subsidi. Subsidi adalah bantuan keuangan atau insentif yang biasanya diberikan oleh pemerintah federal dan negara bagian kepada organisasi, perusahaan, atau individu untuk mendukung kegiatan ekonomi tertentu atau mempromosikan tujuan sosial dan lingkungan. Untuk menstabilkan pendapatan dengan subsidi, masalah yang dijelaskan yaitu stok kelebihan produksi yang terus-menerus bertambah akibat dari pembelian pemerintah di atas harga keseimbangan dapat dihindari dengan cara memberi subsidi pendapatan kepada para petani. Nah, dalam kebijakan ini, pemerintah tidak menentukan harga pasar tetapi menetapkan harga jaminan yang akan diterima untuk setiap produksinya. Harga jaminan adalah harga yang lebih tinggi dari keseimbangan yang ada di pasar. Jumlah subsidi yang akan diberikan pemerintah untuk setiap unit produksi adalah sebesar perbedaan antara harga jaminan dengan harga keseimbangan. Cara untuk menstabilkan harga dan pendapatan pertanian yaitu yang pertama, membatasi jumlah produksi. Yang kedua, campur tangan dalam pembelian. Yang ketiga, menstabilkan harga pada keseimbangan pasar bebas. Yang keempat, menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga keseimbangan. Yang kelima, menstabilkan pendapatan dengan subsidi kebijakan harga maksimum. Nah, dapat dijelaskan kembali dengan mencermati kurva sebagai berikut. Ini adalah kurva kebijakan menstabilkan pendapatan dengan subsidi, di mana ini adalah kurva harga dan kuantitas, ini adalah supply dan ini adalah demand. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, maka keseimbangan akan dicapai pada titik E dan harga pasar sebesar Q dan kuantitas adalah Q. Karena harga ini dianggap tidak memberi pendapatan yang memadai kepada para petani, maka pemerintah perlu harga jaminan, yaitu sebesar P2. Akibat kebijakan harga jaminan yang lebih tinggi, maka penawaran bertambah dari Q menjadi Q1, dan kurva penawaran berubah dari SS menjadi S1. Akibatnya, kedudukan keseimbangan di pasar berubah dari E menjadi E1. Berarti harga barang tersebut turun menjadi P1. Keseimbangan baru ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pendapatan dapat menyebabkan penawaran bertambah, namun harga menurun. Tetapi pendapatan yang diterima petani dari penjualannya ke pasar sangat sedikit, yaitu hanya sebesar 0, Q1, E1, dan P1. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pendapatan mereka pada tingkat yang dikehendaki, maka subsidi pemerintah diperlukan. Nah, besarnya subsidi pemerintah adalah sebesar P1, E1, E2, dan P2. Dan dengan demikian, pendapatan yang diterima oleh petani adalah sebesar 0, Q1, E2, dan P2. Nah, selanjutnya akan diteruskan dengan contoh kasus sebagai berikut. Diketahui keseimbangan awalnya adalah E0, di mana harga yang berlaku di pasar adalah P0, dan jumlah barang yang ditransaksikan sebesar Q0. Kemudian, pemerintah menetapkan subsidi yang akan diberikan kepada produsen, sehingga penawaran bergeser ke kanan dari S menjadi S1. Keseimbangan bergeser dari E0 menjadi E1, di mana harga menjadi P1 dan jumlah transaksi barang mencapai Q1. Besarnya subsidi yang dinikmati konsumen adalah sebesar P0, P1.
Besarnya subsidi yang dinikmati produsen adalah sebesar P1, P2. Nah, besarnya subsidi yang dikeluarkan pemerintah adalah sebesar P0, P2, A, dan E0. Sekian dari grafik yang saya jelaskan mengenai menstabilkan pendapatan dengan subsidi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.